Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggung jawab dakwah di atas pundak setiap kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kemuliaan dakwah ini di dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Dan di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memberikan satu gambaran tentang pentingnya, tentang agungnya, tentang kemuliaan dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat ke-165 Allah mengatakan rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Di dalam surah ini secara spesifik dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kemuliaan dakwah yang merupakan tanggung jawab bukan 1, 2, 3, 4, 10 akan tetapi jemaah sekalian dakwah ini adalah tanggung jawab setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah rusulan, dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki tugas mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada umat manusia yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, wa mundhirin, dan memberikan peringatan kepada mereka atas maksiat atau kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia. Dan kata Allah li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar kelak di akhirat tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan bagi manusia-manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari ketika setiap kita hadir untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah kita lakukan di permukaan dunia ini.
wa kana Allahu azizan hakima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha bijaksana. Ayat ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menunjukkan kepada kita akan pentingnya mengemban amanah dakwah ini, karena ia adalah merupakan amanah setiap nabi, amanah setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dakwah dan amanah dakwah ini adalah merupakan amanah yang dibebankan kepada nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita. Kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya, maka di antara yang terpenting daripada kehidupan dan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian adalah dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ini dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-45 dan ke-46. Allah mengatakan ketika menggambarkan tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnak, sungguh kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan, sebagai saksi. Yang kedua, mubasyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan sekaligus sebagai pemberi peringatan. Dan dalam lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tugas pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa da'iyan ilallah, dan sebagai dai yang mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala biidnihi wa sirajan munira, dan sebagai cahaya yang menerangi, yang menyinari umat manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab dakwah adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab umat Islam, khususnya kita para duat, kita para penuntut ilmu. Maka tanggung jawab ini jauh lebih tinggi, jauh lebih berat berada di pundak-pundak kita ketimbang orang-orang biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan amanah dakwah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meneruskan risalah ini, pesan ini, amanah, tanggung jawab ini kepada umatnya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Yusuf di ayat 108. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Jalan apa itu jamaah sekalian? Wahai para duat, para penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ad'u ilallah, aku Nabi sallallahu alaihi wasallam ad'u ilallah, mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas keterangan yang jelas. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukanlah orang-orang, aku tidak termasuk di antara orang-orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini jamaah sekalian, ayat-ayat ini wahai penuntut ilmu adalah sebuah motivasi bagi kita semuanya untuk tetap berada di atas jalan ini, jalan dakwah, jalan perjuangan, dan tidak boleh ada satupun di antara kita yang mundur dari perjuangan ini, karena ia adalah sebaik-baik jalan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat di ayat yang ke-33. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa ma ana minal wa qala innani minal muslimin." Dalam surat Fussilat sangat jelas penggambaran tentang
kemuliaan jalan yang kita tempuh ini, urgensi daripada tanggung jawab kita. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan, siapakah gerangan yang paling terbaik ucapan dan perkataannya kecuali mereka mimman da'a ilallah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendakwakan Islam ini, mendakwakan syariat ini, ya, kepada manusia. Man da'a ilallah wa amila salihan, lalu mereka melakukan amalan saleh dan mereka mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang atau aku termasuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jemaah sekalian, para tulab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan dakwah ini adalah merupakan sebuah kemuliaan, adalah sebuah keagungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan tugas dan amanah yang tidak ringan ini. Kita mengatakan dakwah ini tidak ringan karena memang dalam proses kita berdakwah akan banyak ujian, banyak tantangan, banyak cobaan yang akan kita hadapi. Maka pesan yang pertama bagi setiap kita, bagi setiap duat, bahwasanya mari kita senantiasa mengikhlaskan setiap amalan kita dalam dakwah ini. Makanya dalam surat Yusuf tadi di ayat ke-108, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menggambarkan tentang jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan seterusnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa dalam ayat ini mengandung pesan yang sangat penting dalam dakwah, yaitu pesan-pesan keikhlasan. Karena ternyata kata beliau rahimahullahu taala, tidak sedikit manusia yang melakukan dakwah, mereka melakukan dakwah hanya untuk mengajak orang kepada dirinya, jamaah sekalian, dan tidak sedikit juga di antara duat yang hanya mengajak orang untuk masuk ke dalam kelompoknya. Maka ayat ini menjadi satu pesan penting bagi kita bahwa dakwah yang kita lakukan semata-mata mengajak orang untuk kembali kepada jalan Allah, semata-mata mengajak manusia untuk kembali kepada syariat Allah, kepada beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, yang sangat penting diperhatikan bagi setiap kita yang bergelut dengan dakwah, yang telah mendedikasikan, bahkan telah mengazamkan bahwa umur kita ini akan kita habiskan dalam perjuangan dakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tazawwud bil ilm. At-tazawwud bil ilm, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, berbekal ilmu, jamaah sekalian. Ini adalah satu hal yang sangat penting dalam dakwah. Bukankah dalam surat Taha di ayat 114 Allah mengatakan dan menggambarkan ketika Nabi berdoa, kul rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan ilmu, jamaah sekalian, akan mengantarkan setiap dai kepada keberhasilan dakwah. Ia mampu untuk melakukan komunikasi kepada siapa saja, tataran yang memiliki pendidikan, strata pendidikan yang tinggi, menengah, atau paling di bawah. Maka ilmu akan mengantarkan kita untuk bisa menempatkan diri, ya, menempatkan diri dengan baik dalam dakwah. Dan dengan ilmu ini akan mengantarkan kita kepada cita-cita dakwah yang kita harapkan. Yang ketiga, jamaah sekalian, di antara pesan-pesan dakwah yang harus kita perhatikan sebagai duat adalah as-sabar. Sabar dalam dakwah ini, sabar dalam mengemban amanah yang sangat berat ini, karena dia adalah amanah yang telah dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hampir terbunuh dikarenakan mengemban risalah ini. Maka setiap dai, setiap umat Islam yang mengatakan dan telah mewakafkan hidupnya untuk perjuangan dakwah ini, maka yang paling penting atau diantara yang terpenting adalah mari banyak bersabar. Bersabar dalam menyampaikan dakwah, bersabar
dalam proses dakwah kadang dibutuhkan waktu, kadang dibutuhkan pikiran, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, bahkan di sebagian tempat untuk dakwah ini kadang membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat kesabaran sangat banyak. Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling mengingatkan, saling menasihatilah kalian di atas kesabaran, di atas kebenaran dan kesabaran. Dan di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahqaf di ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar sebagaimana sabarnya para nabi ulul azm. Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azm yang paling banyak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan atau mengantarkan hidayah ini kepada manusia. Dan yang paling terakhir jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan bersama untuk kita para duat, bahwasanya dakwah ini adalah program panjang, program yang kita istilahkan dengan program istimrariyah. Dia bukanlah program yang parsial, sekali jalan mati, tetapi dia adalah program yang terus berjalan. Maka karena dia adalah program yang sifatnya kontinu, seorang dai harus cerdas, seorang dai harus piawai dalam mengolah program-program dakwah sehingga pesan-pesan syariat itu bisa sampai kepada objek-objek dakwah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, melihat kondisi umat yang begitu menyedihkan, tidak di kota, tidak di desa, bahkan tidak di pelosok, kita mendapati umat kita, umat Islam, begitu jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri, begitu jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menyedihkan jamaah sekalian, tidak sedikit di antara umat Islam ini untuk sekedar hanya melaksanakan solat sunnah, melaksanakan solat sunnah jamaah sekalian, mereka tidak bisa dan tidak tahu tanggung jawab siapa ini. Masyarakat kita di pelosok-pelosok, kita minta untuk melaksanakan solat 2 rakaat sunnah. Remaja kita tidak paham jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab kita para duat, khususnya kita yang belajar ilmu syar'i. Khususnya kita yang belajar ilmu syar'i, setiap hari bergelut dengan Al-Qur'an, setiap hari bergelut dengan sunnah. Tapi mana semangat dakwah itu? Mana semangat dakwah kita? Jangan kita hanya berada di kota. Saudara kita di pelosok negeri ini banyak yang tidak memahami, bahkan tidak bisa membaca alif, ba, ta jamaah sekalian. Maka saya mengajak kepada seluruh ikhwah yang ada di sini, khususnya para tulabul ilm, para penuntut ilmu, mari bersama-sama. Ini tanggung jawab kita semua. Tidak bisa kita menyalahkan A, B, C dan seterusnya. Ini adalah kesalahan kita bersama, dan ini adalah tanggung jawab kita. Mari bersinergi, mari satukan kekuatan ini. Jangan ada saling menyalahkan A, B dan seterusnya. Kita satukan kekuatan, kita bersama-sama membangun. Isi pos masing-masing. Yang mampu berdakwah di mimbar-mimbar kota, berdakwah di mimbar-mimbar kota. Yang mampu masuk ke desa-desa, melakukan pendekatan dakwah, masuk ke desa-desa. Dan yang mampu berjalan kaki menembus pelosok-pelosok, maka berjalan kakilah Anda untuk menyampaikan pesan-pesan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu hari cita-cita bersama kita, tegaknya syariat Islam, tegaknya
prinsip-prinsip Islam di dalam masyarakat ini, mulai dari perkotaan sampai pelosok desa, itu bisa dicapai dengan kebersamaan, dengan kerjasama jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah akan tercapai. Di hari Jumat yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menetapkan iman yang ada di dalam hati, sekaligus mengokohkan semangat perjuangan yang kita miliki ini. Dan seterusnya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari yang mulia ini. Semoga dengan salawat-salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkenan bersalawat kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaiya salatan sallallahu lahu biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. وأقيموا الصلاة.